Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan para pihak yang hadir serta rekan-rekan yang mendampingi. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hani. Saya adalah mediator yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan perkara ini. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka yang menjalankan tugas praktik mediasi. Nah, dalam proses ini saya akan bertindak netral ya, tidak memihak salah satu pihak, tidak memihak bapak atau ibu, dan tidak berhak untuk memutuskan perkara ini. Dalam tugas ini saya hanyalah memberikan fasilitas komunikasi antara kedua belah pihak, yakni bapak ibu sekalian, agar dapat menemukan solusi yang dapat disepakati bersama nantinya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak ibu yang hadir di sini. Saya apresiasi ya kehadiran niat Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah adalah langkah awal yang sangat positif. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, tujuan dari mediasi ini adalah untuk membantu Bapak Ibu mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan tanpa harus melanjutkan ke proses perkara persidangan yang panjang, memakan tenaga dan waktu serta biaya. Nah, nantinya hasil mediasi sepenuhnya tergantung pada kesepakatan antara Bapak dan Ibu sendiri, bukan keputusan dari saya sebagai mediator. Jika kesepakatan tercapai, nanti akan dibuat perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dapat dipahami ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jika sudah dipahami bersama tujuan dari mediasi ini, sebelum kita mulai, mohon perhatikan beberapa aturan dasar mediasi yang harus kita pahami bersama, yakni 1. Untuk saling menghormati. Setiap pihak diberikan kesepakatan berbicara secara bergantian, tidak boleh memotong pembicaraan dan tidak boleh menghina, serta tidak boleh menyerang secara pribadi. Yang kedua, keterbukaan dan itikat baik. Saya harap nanti Bapak Ibu menyampaikan apa yang menjadi kepentingan dan harapan masing-masing dengan jujur, tanpa menyembunyikan fakta-fakta penting. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Segala informasi yang disampaikan dalam ruangan mediasi ini bersifat rahasia, tidak boleh disebarluaskan ke pihak luar atau dijadikan bukti dalam persidangan di pengadilan jika mediasi ini gagal nanti. Untuk yang keempat, kesukarelaan. Proses ini tidak dipaksakan. Jika sewaktu-waktu Bapak Ibu merasa tidak nyaman atau ingin menghentikan mediasi, silahkan untuk menyampaikan dengan sopan. Yang kelima adalah tidak merekam. Selama mediasi berlangsung, tidak diperkenankan ya merekam suara atau gambar dengan alat apapun tanpa izin bersama. Nah, demikian aturan dan tata tertib mediasi ini. Mohon untuk dipatuhi dan menjadi perhatian ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang perlu ditanyakan mengenai peraturan Bapak Ibu? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan dari mediasi hari ini. Untuk yang pertama, untuk waktu dan tempat, mediasi ini akan berlangsung di ruangan ini. Diperkirakan waktunya 1 jam. Jika belum berhasil, dapat dilanjutkan lain waktu sesuai kesepakatan bersama nanti. Untuk tahapan mediasi pertama, saya akan mempersilahkan masing-masing pihak menyampaikan cerita versi kejadiannya secara bergantian. Saya akan mendengarkan, mencatat, dan mungkin bila diperlukan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai klarifikasi. Saya akan membantu menemukan titik temu dan mengeksplorasi pilihan-pilihan solusi. Dan jika tidak ada kesepakatan, kita akan merumuskan secara tertulis. Untuk tata tertib pelaksanaan yang ketiga, ada sesi terpisah ya. Jika diperlukan, saya dapat mengundang salah satu pihak, Bapak atau Ibu, nanti berbicara secara terpisah di ruangan lain, sementara pihak lain menunggu. Tujuannya adalah untuk mendalami masalah secara lebih rinci, lebih personal mungkin, menyampaikan opsi-opsi tertentu bersifat rahasia ya ini, kecuali jika diizinkan.
Untuk pendampingan, Bapak Ibu berhak didampingi oleh kuasa hukum atau pendamping. Namun, selama mediasi, pendamping mohon untuk tidak mendominasi pembicaraan. Yang utama di sini adalah suara dan kepentingan dari Bapak Ibu sendiri ya, bukan pendamping atau kuasa hukum. Waktu istirahat nomor 5, waktu istirahat jika merasa lelah atau butuh waktu berpikir, kita bisa meminta jeda waktu untuk menunda untuk istirahat kapan saja, silakan. Tinggal sampaikan saja nanti. Dapat dipahami ya teknis pelaksanaan mediasi hari ini, Bapak Ibu sekalian? Jika sudah dipahami aturan dan teknis pelaksanaan mediasi yang telah disampaikan tadi, sebelum kita memasuki inti mediasi, saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk menyetujui aturan tadi yang telah saya sampaikan. Ya, dokumen silakan tanda tangani. Apakah ada pihak dari Bapak Ibu yang keberatan? Jika tidak, mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengan ini mediasi resmi dibuka. Sekarang saya persilahkan terlebih dahulu kepada pihak Ibu. Atas nama Ibu Siti, betul ya? Ya, untuk menyampaikan pokok permasalahan dari sudut pandang Ibu. Silahkan. Waktu disediakan 5-7 menit, mohon disampaikan secara singkat dan jelas. Tenang yang penting ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.